Lo pernah nemu guru yang suaranya bisa bikin tanaman layu? Bayangin gabungin itu sama murid paling mager sekelas. Dari awal masuk kelas, Pak Hartu udah ngetok papan tulis kayak mau manggil kuntilanak. Yang duduk paling belakang. Siapa yang tidur? Saya absen di dunia nyata dan akhirat. Semua langsung tegak, kecuali satu, Dano, anak gabut sejuta umat. Posisi tidur dia udah kayak korban tenggelam di pinggir kolam. Sialnya, pas Pak Hartu jalan ke arahnya, Danu malah ngigau, Bu. Tambah sambal satu. Seluruh kelas meledak. Gue sampai semprot IR dari hidung. Pak Harto diam. Semua tegang. Dia angkat spidol, nulis di papan. Tiba-tiba Danu berkata, manajer kantin masa depan. Terus keluar kelas sambil cekikikan. Danu masih tidur. Dia ngiler, senyum, dan bisik, makasih, Pak. Kadang, hidup tuh bukan tentang siapa paling pintar. Bahkan saat dunia sedang terbakar. Lo pernah interview kerja, terus ditanya, kenapa kamu pengen kerja di sini? Dan lo jawabnya jujur banget, fatal. Hari itu gue necis wangi rambut disisir kayak mau nikah. Masuk ruangan HRD, duduk senyum kaku kayak kerupuk kena angin. Coba kenalin diri kamu, kata mbaknya. Gue tarik napas, terus bilang, saya jujur, saya butuh gaji. Mbak HRD diem, ngetik, lalu nanya lagi, apa motivasi kamu kerja di sini? Dan dengan polos, gue jawab, biar bisa nyicil motor dan traktir mantan biar balikan. Tiba-tiba, mbaknya senyum. Dia berdiri, jabat tangan gue erat banget. Selamat, kamu lolos, katanya. Gue bengong. Serius, Mbak? Iya, kita butuh yang jujur. Tapi ya, kamu jadi OB ya? Jadi ceritanya, gue lagi nongkrong di pinggir jalan, ngelamun sambil ngitung receh buat beli cilok. Tiba-tiba, ada mobil mewah ngerem depan gue. Supirnya turun, nyamperin dan nanya, Mas, mau nggak pura-pura jadi bos buat nutupin selingkuhan bos gue yang asli? 3 hari jadi bos palsu, gue nginep di hotel bintang 5, makan lobster, sambil sok sibuk nelpon-nelpon. Tapi pas lagi naik jet pribadi pulang, istri bos asli nelpon. Mas, suami saya di situ kan? Gue panik, matiin HP. Tapi pramugari nyamperin, maaf pak, HP-nya ketinggalan dan ibu lagi video call. Jadi begitulah, liburan ala sultan, modal nol, nyawa nyaris juga nol. Jangan ditiru, kecuali kalian kuat lari dari istri orang. Kenapa bos galak gue tiba-tiba bilang, mau peluk kamu, gemes banget deh. Itu jam 2 siang, waktu dia biasanya marah-marah karena typo. Gue diem. Jari udah di atas tombol resign. Tapi penasaran dong, gue balas apa? Dibales cepet, astaga maaf itu buat pacar saya. Gue kira selesai, tiba-tiba dia ngechat lagi, tapi kamu juga lucu sih kalau diem gitu kayak kucing nyolong ikan. 3 detik kemudian, ups, itu juga salah kirim buat kucing saya. Sekarang gue bingung, gue kucing, pacarnya, atau target berikutnya buat dipecat. Rasanya kayak digombalin, dijebak, terus dikasih surat peringatan, semuanya dalam satu chat. Pernah mimpi tidur di bawah bintang-bintang? Gue pernah, tapi pas kenyataan, bintangnya turun jadi embun. Gue, Denny, dan Ucup niat camping biar healing. Nyampe lokasi, view-nya cakep, angin sepoi. Cie, pas buka tas, tenda nggak ada. Yang ada cuma Indomie, gitar, dan tripod buat konten. Denny panik, Ucup bilang santai. Kita bikin tenda dari jaket. Hasilnya, mirip kandang ayam habis ditiup badai. Malam datang, suhu 14 derajat. Ucup ngigau ngomong bahasa planet. Denny meluk kompor portable. Gue peluk logistik. Paginya, semua pilek suara serak. Dan video yang kami post, judulnya, Camping Estetik Tanpa Tenda Minimalis atau Bodoh? Kadang yang bikin momen tak terlupakan, bukan peralatannya tapi ketololannya. Lu pernah trekking gunung, terus nemu pohon pisang, kol, sama emak-emak bawa golok? Gue dan teman-teman naik gunung pertama kali. Modalnya Google Maps dan niat sok-sok survival. Awalnya keren, pakai headlamp, tas carrier segede dosa. Tapi setelah 3 jam jalan nanjak, satu temen nyeletuk, kok jalurnya makin banyak terong ya? Gue nengok, bener, di kiri sawah, kanan ada ayam. Kami tracking, bro. Tapi masuk kebun warga. Tiba-tiba ada suara, woi, ngapain panjat singkong orang? Keluar emak-emak pakai daster dan golok, langsung dikejar. Temen gue nangis sambil lari, oh bu, maaf. Kami kira ini base camp. Endingnya, kami ngopi di warung bareng si ibu, sambil bantuin panen kangkung. Kadang pendakian bukan soal sampai puncak, tapi soal survive dari kejaran warga lokal. Lo pernah nggak masak Indomie tengah malam sambil nyimpan air mata di balik uapnya? Gue pernah. Dan rasanya lebih pedas dari bumbu cabai 3 lipat. Malam itu mantan gue upload foto tunangan. Pas banget, waktu mie gue lagi ngembang, gue ambil garpu, aduk pelan-pelan sambil nyanyi lirih.
Kau yang mulai, kau yang akhiri, air mata jatuh. Langsung campur kuah. Teman kos masuk, lihat gue makan sambil nangis. Dia cuma nanya, lagi galau bro? Gue jawab, enggak, ini Indominya yang terlalu kenal perasaan. Tapi twistnya, besoknya gue diare. Ternyata bukan karena sedih, tapi mie-nya punya bumbu ekstra rasa mantan expired 2022. Kadang, yang pahit itu bukan kenangan, tapi bumbu Indomie yang lo simpan terlalu lama, kayak perasaan yang nggak direstui semesta. Lo pernah ngelus perut sambil negosiasi harga sama Indomie? Gua, bukan cuma negosiasi. Gua cicil gorengan. Tiap malam warung Mbak Yuli jadi surga dan neraka. Surga karena ada mie rebus plus telur. Neraka karena utang gua udah kayak cicilan motor. Tapi gua anak kos sejati. Berani lapar, berani ngutang. Mbak, utang lagi ya. Demi skripsi saya, Mbak. Mbak Yuli ngelirik sambil masukin tahu isi. Aku menang. Atau kupikir begitu. Plot twist, warung tutup 3 hari. Bukan bangkrut. Bukan libur. Mbak Yuli ikut seminar manajemen keuangan mahasiswa kos. Katanya, biar kalian sadar, rasa lapar tuh motivasi bayar. Gua diem, perut bunyi. Teman sebelah gigit sabun. Dunia gelap, tapi gua akhirnya tahu. Bukan saldo yang nol, tapi harga diri. Gagal itu bagian dari proses. Tapi kalau gagalnya pas nembak gebetan sambil nyanyi depan kelas, itu namanya proses menuju viral. Jadi gini, gue latihan seminggu buat nyanyiin lagu romantis biar suasananya kayak film Korea. Tapi pas nyanyi, suara pecah, gitar putus senar, dan si dia malah ketawa. Terus nanya, ini tugas seni ya? Teman-teman, nggak ada yang nolong. Mereka syuting dari 3 angle. Hasilnya, jadi meme fakultas. Tapi, 3 hari kemudian, dia ngechat. Katanya, lucu sih kamu, ayo ngopi yuk. Gal emang, tapi dikit. Sisanya, menang karena niat dan konten trending nomor 2 hari itu. Kamu pernah ngerasain nonton drama Korea? Sinenya lagi pelukan hujan-hujanan, terus blam, listrik kos mati. Gue pernah. Dan detik itu juga, dunia berakhir. Jam 2 pagi. Lagi asik-asiknya nonton sambil makan mie rebus, kipas angin muter, lampu terang, charger nyolok, dan gelap. Seketika jadi zaman batu. Suara teman kamar sebelah langsung teriak. Lah, HP gua belum ke backup. Gua panik, lempar mie, ngelangkah keluar kamar, keplesnya todol. Suara jeritan menggema seperti film horor low budget. Tapi twistnya, bukan PLN yang matiin. Si Aldi colok rice cooker, dispenser, HP, kipas, dan hair dryer. Semuanya sekaligus. MCB cost trip. Dunia berakhir gara-gara anak teknik lupa hitung daya. Endingnya, Aldi ngungsi ke warnet. Kita semua gelap-gelapan sambil nonton drama lewat imajinasi.